Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak talkshow kesehatan dalam rangka menyambut Hari Kanker Tulang bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen dengan tema Kanker Tulang, Deteksi Dini dan Tata Laksana. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara live talkshow kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Siang hari ini bersama saya Dewi Rati yang akan memandu acara ini, dan kali ini dengan tema Kanker Tulang, Deteksi Dini dan Tata Laksana, di mana tema ini diusung dalam rangka menyambut Hari Kanker Tulang. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Juga acara ini disiarkan melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Sragen. Ya, narasumber kita kali ini ya, ada Dr. Oki Marga Sentana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Sragen. Baik, selamat siang Dr. Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya dokter. Ketemu lagi Pak Dokter ya. Untuk yang kedua kalinya ini. Wah, ini ya talkshow kesehatan ya di bulan Ramadan. Baru pertama ini kita berjumpa sama Dokter Oki juga. Puasa ya dokter, masih lancar? Alhamdulillah masih lancar. Ya, Mitra Buana, nanti juga akan kami persilakan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami melalui line telepon ya di 0271890799. Kami hanya membuka line telepon saja di nomor 0271890799. Baik, sesuai dengan tema kita, kanker tulang, deteksi dini dan tata laksana, di mana tema ini untuk menyambut Hari Kanker Tulang. Nah tadi ya Dewi juga sempat browsing ya Hari Kanker Tulang. Ternyata Hari Kanker Tulang ini diperingati setiap tanggal 11 April. Nah Mitra Buana, peringatan ini sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang juga salah satu penyakit yang mematikan ya, serta meningkatkan perhatian untuk mencegah, deteksi dini dan pengobatan kanker tulang. Nanti kita akan mencoba ya membahas tema kita siang hari ini bersama dengan Dr. Oki. Langsung aja ya Dr. Oki ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kanker tulang itu? Ya, terima kasih Mbak Dewi untuk pertanyaannya. Jadi memang talkshow ini untuk memperingati tanggal 11 April ya untuk kanker tulang. Kemudian sebelum kita membahas mengenai definisinya, jadi untuk ruang lingkup ortopedi sendiri itu sebenarnya memang bukan hanya patah tulang. Oh gitu. Tetapi juga kasus-kasus yang meliputi tumor seperti ini, kanker yang mengenai tulang. Nah, kemudian masuk ke definisi. Jadi untuk definisi dari kanker tulang sendiri tentu saja adalah tumor yang mengenai tulang. Gitu. Di mana tumor yang mengenai tulang ini sendiri itu penyebabnya ada dua secara garis besar, yaitu yang pertama adalah tumor primer, di mana memang tumor itu muncul oleh karena sel-sel tulang. Tapi yang kedua tumor sekunder, di mana tumor yang ada di tulang itu bukan berasal dari sel tulang, tetapi melainkan komplikasi atau penyebaran dari sel tumor di tempat lain. Semisal ada tumor di payudara atau tumor di prostat, kemudian sel-sel tumor itu terbawa oleh darah dan menyebar ke tulang. Oh, begitu. Berarti ada dua jenis ya ini ya dokter ya? Ada dua jenis tumor. Ya. Tumor primer dan tumor sekunder itu. Yang nanti juga berpengaruh mengakibatkan kanker tulang itu tadi. Mengakibatkan kanker tulang itu sendiri. Ya. Nah itu Mitra Buana, definisi dari kanker tulang ya. Lalu ini penyebab yang terbanyak ya, penyebab terbanyak kanker tulang itu apa sih Pak Dokter? Ya,
untuk penyebabnya sendiri, jadi kanker tulang ini sendiri memang kalau kita bicara tentang kanker itu adalah tumor ganas. Kalau untuk tumor ganas sendiri di Indonesia ini memang dibandingkan dengan tumor ganas yang lain selain tulang itu kejadiannya sangat kecil, itu hanya sekitar 0,2% dari keseluruhan data nasional. Nah, di mana dari 0,2% itu yang paling banyak ada 3, yaitu osteosarkoma, kemudian yang kedua sarkoma Ewing dan kondrosarkoma. Di mana penyebab jenis-jenis tumor ini punya kekhasan masing-masing, di mana salah satunya kekhasan mengenai umur juga. Jadi kalau pada osteosarkoma itu paling sering mengenai pada usia dekade 2, kemudian juga pada dekade 6. Dan angka kejadiannya itu dalam 1 tahun bisa ada 5 kasus tiap 1 juta penduduk. Jadi memang kasusnya paling banyak osteosarkom, di mana paling banyak ya pada usia dekade 2. Kemudian untuk yang sarkoma Ewing sarkom itu lebih banyak mengenai pada usia dekade 1, jadi di bawah usia 15 tahun itu paling sering terkena sarkoma Ewing. Berarti masih muda bisa ya terkena kanker tulang ini? Masih muda, dan memang salah satu faktor resikonya memang pada saat masih muda. Begitu malahan ya. Kemudian juga untuk yang kondrosarkom itu pada dekade ke-3 sampai ke-6. Memang kalau bicara mengenai usia ini memang punya faktor resikonya. Jadi kalau masih muda itu memang karena saat proses pertumbuhan. Nah, pada proses pertumbuhan itu pada saat pertumbuhannya bisa seimbang, jadi kan kalau yang namanya bertumbuh itu tidak hanya tumbuh begitu saja, tapi ada tumbuh kemudian mati, tumbuh mati sel-sel itu. Tapi kalau hanya tumbuh begitu saja tanpa ada diimbangi dengan kematian pada sel-sel tulang yang sedang bertumbuh, nah itu nanti lama-lama bisa jadi tumor. Makanya untuk kasus-kasus tumor ini memang khususnya osteosarkom paling banyak memang mengenai pada anak-anak. Malahan ini kanker tulang mayoritas ya, kebanyakan nih anak muda gitu ya, usia muda. Pada usia muda. Gitu. Berarti jarang dong untuk yang usia sudah lanjut atau usia lanjut juga bisa. Untuk kayak osteosarkom itu memang puncaknya itu 2 kali. Jadi kalau untuk osteosarkom puncaknya pada usia dekade 2, kemudian pada usia lebih dari 60 juga bisa terjadi osteosarkom, kanker tulang gitu. Memang ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan itu memang. Nah itu apa aja Pak? Ya, kalau untuk faktor risikonya sendiri memang kalau untuk tumor itu yang tadi yang saya utarakan yaitu genetik pasti. Jadi kita membawa gen-gen untuk terjadinya kanker. Kemudian pada saat usia tumbuh, jadi pada anak-anak muda begitu, makanya paling sering pada yang masih sedang bertumbuh begitu. Kemudian kadang ada virus yang membawa kode genetik gen untuk kanker tulang tertentu. Pada saat kita diserang virus tersebut, kemudian sel-sel kita berubah jadi sel tumor juga bisa. Kemudian bahan kimia pasti ya. Bahan kimia, kemudian radiasi itu juga bisa merubah sel-sel kita yang biasa-biasa saja awalnya kemudian jadi sel-sel tumor. Berarti ada beberapa faktor resiko Ada beberapa faktor resiko. Iya, di antaranya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya. Lalu ini Pak Dokter, apa yang paling banyak dikeluhkan atau gejala klinis dari ini ya kanker tulang yang dikeluhkan oleh pasien itu apa saja sih? Jadi kalau pada tumor ini memang biasanya yang dikeluhkan pertama adalah benjolan. Kemudian ada benjolan, kemudian dan nyeri paling banyaknya. Nah, tapi ini juga tergantung dari jenis tumornya. Jadi semisal tumor itu jinak, itu biasanya hanya muncul benjolan, tetapi tidak mengeluhkan nyeri karena memang ini jinak begitu. Jadi benjolannya itu
terlokalisir di satu tempat, dan kemudian itu tidak menyebabkan keluhan seperti nyeri atau gitu. Kemudian kadang malam hari kok juga nggak ada keluhan kayak gitu. Tapi kalau semisal benjolannya itu tumor itu ganas, biasanya benjolan ini akan disertai dengan keluhan nyeri. Kenapa? Gitu. Karena benjolan itu pada prosesnya misalkan ada benjolan di tulang, nah tulang yang mengalami kerusakan yang hebat itu akan menyebabkan keluhan nyeri. Tapi kalau benjolannya tidak menyebabkan kerusakan yang hebat, biasanya tidak nyeri dan ya benjolannya biasa-biasa saja, tidak terfiksir ya. Benjolannya hanya di atas saja begitu, tidak terlalu nempel di tulang begitu. Nah ini terkait dengan benjolan. Nah benjolan seperti apa sih yang bisa diwaspadai sebagai kanker tulang itu? Oh ya. Jadi memang untuk benjolannya itu yang kita waspadai sebagai kanker tulang itu tentu kita harus menilai benjolan itu sendiri secara lebih objektif ya. Iya. Jadi kita lihat ukurannya, kemudian pengaruhnya terhadap sekitarnya, apakah ada warnanya kemerahan apa tidak, kemudian apakah ada pembuluh darah atau kayak vena, pembuluh vena yang melebar di atas benjolan itu ada atau tidak. Kemudian juga kita raba benjolannya. Semisal benjolan itu tadi yang saya bilang ada nyeri atau tidak. Iya. Kemudian terfiksasi atau bisa digerak-gerakan atau hanya di satu tempat itu saja. Nah, itu harus kita nilai. Nah, biasanya kalau untuk benjolan yang jinak, itu benjolannya di atas kulit itu tidak akan menyebabkan seperti warna kemerahan. Oh gitu. Itu untuk tumor-tumor yang jinak. Kemudian juga tidak ada pelebaran pembuluh darah di atasnya. Nah, beda kalau yang benjolannya itu memang sudah kena tulang dan ganas. Jadi benjolannya itu akan menyebabkan kulitnya itu seperti mengkilat begitu. Berarti melebar juga ya? Melebar, mengkilat, terus warnanya sekitarnya merah, kemudian ada pembuluh darah yang terlihat di atas benjolannya itu. Nah, itu sudah ke arah-arah ganas. Berarti semacam bengkak gitu ya, Dokter? Bengkak tapi sangat sangat jelas begitu ya. Sangat jelas. Terus kemudian pas kita raba juga nyeri. Juga nyeri, kemudian padat begitu ya, terasa padat. Keras itu ya. Keras dan dia tidak bisa digoyang-goyang. Jadi benar-benar terfiksasi di situ. Jadi gitu. Artinya itu memang tumor ganas yang ada di tulang. Berarti indikasi mengarah ke situ. Iya, gitu ya. Nah, ini bagian tulang yang mana sih yang rawan terkena kanker tulang itu, Pak Dokter? Oh ya, jadi memang untuk bagian tulang mana yang rawan terkena tulang ini memang kalau merujuk tadi proses pertumbuhan, jadi memang yang paling sering itu biasanya ekstremitas bawah atau tulang-tulang panjang yang ada di bawah, di kaki. Oh, di kaki. Ya, karena memang proses tumbuh itu kan memang paling cepat juga di kaki ya. Iya. Jadi orang kalau tumbuh kan memang kakinya lebih panjang, nggak ada tangannya lebih panjang dari kaki kan nggak ada. Iya. Jadi memang yang paling cepat tumbuh kan memang kakinya. Iya. Nah, proses pertumbuhan ini memang tidak harus tumbuh terus, harus dibarengi dengan kematian ya. Jadi proses tumbuh itu sendiri juga ini namanya remodeling. Jadi proses tumbuh mati sampai tulang yang awalnya masih muda lama-lama jadi tulang yang lebih matur atau dewasa. Nah, kadang kalau proses ini tidak seimbang, hanya tumbuh tapi tidak disertai dengan kematian, itu nanti bisa lama-lama bisa jadi tumor begitu, gitu. Karena prosesnya tidak diimbangi dengan kematian sel begitu. Itu ya berarti regenerasi tulang ya namanya ya. Berarti ini tulang yang rawan terkena kanker tulang itu bagian kaki. Nah, karena biasanya memang di lutut paling banyak. Oh, di lutut. Iya. Nah, ini Mitra Buana ya, di garis bawah ini ya. Kanker tulang itu ini. Jadi bagian tulang yang rawan terkena kanker tulang itu di bagian kaki ya, ini di lutut. Nah, biasanya seperti itu karena memang kaki ini sebagai pertumbuhan ya kita itu gitu. Ini juga jadi kadang ini ya pertimbangan. Kadang
kita harus aware begitu dengan dengan kondisi anak-anak kita ya. Kadang kok main bola, habis main bola jatuh. Kemudian lututnya nyeri. Nah, ini kita harus aware gitu. Jangan hanya meremehkan yang ini biasa saja tergilir begitu. Kadang awalnya diremehkan tergilir, kemudian tapi nanti ada jangka panjangnya. Kemudian dibawa di alternatif atau dipijat. Dan itu nanti kok lama-lama kok tambah bengkak itu bingung juga. Iya, betul sekali. Nah, ini harus aware ya kalau kasus-kasus seperti ini. Nah, ini bagaimana cara mendeteksi secara dini kanker tulang? Tapi nanti aja Pak Dokter kita. Nanti Pak Dokter jawab nanti aja. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, masih di live talkshow kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen dengan tema kanker tulang, deteksi dini dan tata laksana, di mana tema ini ya dalam rangka untuk menyambut Hari Kanker Tulang. Nanti kita akan membahas kembali ya. Kita lanjutkan talk show kita siang hari ini bersama Dr. Oki ya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Dan kita juga masih menunggu ya atensi Anda Mitra Buana. Siang hari ini kita membuka di line telepon ya 0271890799 untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraksi bersama kami. Baik, tetap di live talkshow kesehatan. Saya Dewi Rati bersama Dr. Oki Marga Sentana SPOT akan kembali hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini. Itu penyebabnya, kemudian gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien yang terkena kanker tulang. Juga ini ya, bagian tulang mana yang rawan terkena kanker tulang. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah disampaikan oleh Dr. Oki. Nah, di sini kita juga masih menunggu atensi Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami. Kami buka di line telepon aja di 0271890799. Sekali lagi, kami persilakan Anda Mitra Buana untuk bergabung dan juga berinteraktif bersama kami ya melalui line telepon 0271890799. Dan acara ini juga masih ini ya disiarkan melalui akun Instagram di @rssp_sragen. Anda juga bisa menyimak melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Baik Pak Dokter ya, tadi ya beberapa hal sudah Pak Dokter sampaikan. Lalu ini ya, bagaimana cara mendeteksi secara dini kanker tulang? Ini seperti apa? Ya, jadi kalau untuk bicara mengenai deteksi dini itu pasti yang bisa kita kenali secara awal dan tidak membutuhkan banyak intervensi atau pemeriksaan. Ya, tentu saja kalau seperti itu kita harus memahami faktor risiko yang seperti yang sudah tadi saya singgung sedikit. Untuk faktor risiko, jadi untuk usia, jadi kita harus waspada untuk usia anak-anak kita. Semisal usia seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pada osteosarkom itu biasa mengenai pada dekade 2, kemudian dekade 6, maksudnya setelah usia 60 tahun begitu. Nah, jadi di usia-usia seperti itu kita harus aware. Jadi semisal kok pada usia anak-anak kita kok muncul ada keluhan ya? Seperti ada benjolan atau kemudian kadang kalau malam kok nyeri begitu, atau misalkan kita punya kalau balita itu kan nggak bisa bilang sakit ya, tapi kalau misalkan kalau malam nangis terus diberi apapun nggak bisa berkurang kok rewel terus lah, itu kita harus aware, kita harus waspada. Kemudian ya sering-sering kita harus melihat anak-anak kita ya, jadi untuk tangannya kanan kiri kita bandingkan. Jadi kita lihat, kita raba, bandingkan kanan kiri, kemudian tulang punggungnya, kemudian kita bandingkan tulang kanan dan tulang kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian kadang-kadang kita juga perhatikan jalannya anak bagaimana, apakah anak ini pincang atau enggak, begitu kita harus perhatikan. Jadi gitu. Mungkin deteksi dini yang bisa dilakukan di masyarakat ya mungkin sebatas itu ya. Kemudian juga selain kita harus memahami keluhan anak,
Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan yang superficial atau yang sederhana seperti itu. Jadi ya kalau anak kita ya harus kita perhatikan ya. Iya. Jadi harus sering-sering diperhatikan, sering dibandingkan kanan dan kiri apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, semisal memang ada keluhan begitu ya sebaiknya dibawa ke dokter ya. Jadi semisal kok kayak seperti tadi main bola, kemudian sakit lututnya, nah sebaiknya ya dibawa ke dokter. Ya, konsultasi gitu ya. Karena memang kasus-kasus ini nih seringkali itu tidak terlihat begitu. Betul. Jadi kadang diabaikan ya Pak Dokter. Kadang diabaikan. Main bola jatuh bilangnya nggak sakit, tapi kok lama-lama kok ada benjolan, benjolannya kok lama-lama bengkak, nyeri, buat jalan tidak bisa. Nah sebelum itu kadang kan orang tua membawa ke diurut ya, kadang diurut. Karena kan menganggap itu hanya cedera otot biasa. Padahal kalau misalkan dari awal, semisal dibawa ke dokter, apalagi kalau misalkan kita ortopedis selalu meyakini misalkan ada cedera di satu ekstremitas ya, atau di tulang tangan atau di tulang kaki, kita harus pastikan dengan ronsen. Dari ronsen itu kan juga kita pasti bisa, semisal memang ada kasus tumor, pasti kita akan tangani dengan lebih bijak ya. Maksudnya pemeriksaan tumor itu memang pemeriksaan yang sangat banyak dan harus ortopedis itu juga bisa berdiri sendiri, jadi harus membutuhkan kerjasama tim begitu. Kerjasama tim. Jadi memang kasus tumor ini bukan kasus sepele begitu loh. Memang karena itu tadi genetik, penyebabnya genetik, kemudian multidisiplin ya. Jadi banyak dokter yang harus menangani kasus ini begitu. Saling kerjasama. Kerjasama, iya. Jadi begitu kalau untuk deteksi dini ya kesimpulannya memang kita harus sering-sering intinya melihat dan memeriksa sendiri gitu ya. Kalau gitu terjadi pada kita ya kita harus aware sendiri. Misalkan kok nyeri atau misalkan kok berat badan kita kok beberapa bulan ini tidak naik-naik malah tambah turun ya. Kalau malam susah tidur karena nyerinya itu lah. Berarti itu salah satu gejalanya juga ya? Iya, salah satu. Jadi memang gejalanya selain benjolan nyeri, gejala sistemiknya atau secara keseluruhan biasanya berat badan tambah turun, kemudian nafsu makan kok menghilang, kemudian malam hari nyerinya semakin tambah nyeri, bukan. Jadi kalau kita tidur malah tidak bisa karena terganggu oleh nyerinya itu. Iya, gitu ya. Nah itu tadi ya Mitra Buana beberapa deteksi dini ya yang bisa kita ketahui terkait dengan kanker tulang. Nah kita akan ini menuju ke bagaimana tata laksananya ya terkait dengan kanker tulang. Nah ini apa saja sih dokter tahapan penegakan diagnosis kanker tulang? Ya jadi untuk tahapan diagnosisnya ini sendiri memang kalau untuk kanker tulang sangat kompleks. Jadi kita sebagai dokter selalu menilai awal memang dari keluhan pasien, kemudian pemeriksaan fisik yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah kita curigai kalau itu misalkan memang kasus tumor, pasti kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Di mana pemeriksaan laboratorium ini kita lakukan untuk tujuannya untuk mengetahui kondisi umum pasien. Kondisi umum itu dalam arti misalkan kasus tumor menyebabkan HB-nya turun. Nah itu kan bisa kita ketahui dari laborat. Kemudian juga adanya kerusakan dari tulang itu sendiri. Misalkan kasus tumor yang mengenai lutut sudah menyebabkan tulang itu jadi keropos begitu. Nah itu nanti kita periksa kadar kalsiumnya. Kadar kalsium misalkan di darah itu meningkat, berarti ada tanda-tanda kerusakan tulang. Begitu. Kemudian juga kita periksa seperti LDH, ALP yang dimana fungsinya untuk mengetahui sejauh mana tumor itu merusak dari organ tubuh begitu. Kemudian juga selain mengetahui sejauh mana kerusakannya, juga untuk mengetahui penyebab tumor itu. Tadi kan saya jelaskan tumor itu ada yang dari tulang atau yang dari penyebaran dari yang lain. Iya. Nah, semisal kita cek ternyata ada marker tumor ya, marker tumor itu meningkat seperti PSA atau itu
bisa kita curigai, jangan-jangan ini satu penyebaran tumor di tempat lain. Jadi tulang itu hanyalah komplikasi begitu. Iya. Jadi mungkin setelah kita cek labora ternyata muncul memang ini ada yang positif begitu ya, kanker prostat atau kanker payudara kayak gitu. Itu laboratorium, fungsi dari pemeriksaan cek darah. Iya. Ya. Kemudian setelah cek darah tentu kita lakukan pemeriksaan radiologi. Di radiologi tentu kita bisa mengetahui secara tepat ya lokasi tumor di mana, kemudian bentuknya bagaimana, kemudian seberapa hebat tumor itu mengakibatkan kerusakan begitu. Kemudian biasanya ronsen juga bukan hanya ronsen di tulang saja, tapi kita ronsen dada. Oh, di dada juga. Ronsen di dada ini fungsinya untuk mengetahui apakah ada penyebaran di paru-paru. Jadi paling sering kalau misalkan paru-parunya sudah kena ya berarti memang sudah stadium lanjut ya, atau kankernya sudah ganas. Jadi kanker ganas itu seringnya memang menyebar begitu. Kalau sudah menyebar memang prognosisnya atau kedepannya itu memang tidak sebaik kalau hanya di belum menyebar begitu. Gitu ya. Kemudian setelah itu radiologi dilanjutkan pemeriksaan yang lebih tinggi lagi seperti MRI atau CT scan untuk melengkapi untuk mengetahui dengan jelas tumor itu seperti apa begitu loh di dalam tubuh. Juga biopsi. Biopsi itu untuk melihat itu yang sel tumor jenis apa gitu. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi memang ini kompleks begitu. Pemeriksaannya banyak dan bertahap. Iya. Berarti ini tahapannya banyak juga. Sekali. Nah ini apa saja jenis pengobatan pada kanker tulang? Nah ini apa saja Pak Dokter? Ya, untuk jenis pengobatannya sendiri yang paling sering dilakukan memang dulu itu adalah pembedahan. Kemudian setelah dunia kedokteran semakin maju, kemudian ditambah dengan kemoterapi. Kemoterapi. Ya, untuk pembedahan sendiri pada onkologi atau pada kasus tumor ini pembedahannya ada 4 macam ya. Jadi secara garis besar itu ada yang namanya eksisi intralesi atau eksisi marginal, itu untuk tumor jinak. Sedangkan untuk yang eksisi yang luas atau yang radikal itu untuk tumor yang ganas. Nah, pembedahan ini kepada kasus-kasus osteosarkom dulu sebelum tahun 1970 itu tanpa kemoterapi angka keberhasilannya hanya 10% untuk bisa bertahan hidup sampai 5 tahun itu hanya 10%. Kemudian setelah dunia kedokteran maju, adanya kemoterapi akhirnya setelah tahun 70 itu setelah dilakukan kemo ternyata angka keberhasilannya meningkat. Gitu ya. Jadi 80 sampai 90%. Jadi selain pembedahan juga bisa dilakukan kemoterapi. Iya. Nah ini ngomong-ngomong kemoterapi tulang kanker tulang sama kemoterapi kanker yang lain tuh seperti apa Pak Dokter? Dan bagaimana cara penanganan kanker tulang itu? Ya, jadi untuk kemoterapi sendiri memang artinya kemoterapi itu kan kita mematikan sel-sel kanker dengan obat-obatan. Nah, untuk kemoterapi pada sel-sel tulang ini kalau dibandingkan dengan sel-sel yang lain pada prinsipnya memang sama. Obatnya macam-macam. Iya. Tapi tujuan dari kemoterapi ini ada beberapa. Yang pertama memang terapi utama hanya di kemo saja. Jadi ada tumor yang di kemo saja bisa hilang. Kemudian kemoterapi sebagai neoadjuvan atau kemoterapi yang sebelum pembedahan dan juga kemoterapi yang adjuvan atau yang setelah pembedahan. Iya. Jadi untuk yang kemoterapi ini sendiri yang pasti fungsinya adalah untuk memicu kematian sel tumor, kemudian juga untuk mematikan penyebaran sel tumor. Dan juga kalau misalkan kita berikan sebelum operasi ya, kita sebelum operasi itu bisa mengecilkan ukuran tumor sehingga pada saat diangkat itu akan lebih mudah. Tapi kalau yang setelah operasi itu biasanya untuk mematikan sisa-sisa
pada saat diambil, misal masih ada sisa-sisa. Nah itu dengan kemoterapi harapannya bisa mematikan sel-sel itu. Gitu. Jadi kemoterapi yang bisa dilakukan tujuannya seperti itu. Nah untuk penanganannya sendiri tentu saja tergantung jenis tumornya ya. Jadi kalau seperti osteosarkom, kemudian sarkoma Ewing itu bisa dilakukan kemoterapi dan pembedahan. Orang bilang, kalau kita bilang itu namanya sandwich. Jadi sandwich itu sebelum operasi kemo, setelah operasi kemo lagi. Kemonya berarti dua kali. 2 kali, sebelum dan sesudah operasi. Nah itu jenisnya osteosarkom dan sarkoma Ewing sarkom. Tapi kalau untuk kondrosarkom itu biasanya hanya pembedahan. Begitu. Karena memang kondrosarkom ini nggak sensitif terhadap kemoterapi. Jadi mau di kemoterapi seperti apa, tumornya nggak akan mengecil. Gitu ya gitu Pak Dokter ya. Nah ini Pak Dokter mengenai kanker tulang. Nah di Sragen khususnya ya. Dan juga umumnya di Indonesia itu bagaimana sih untuk kasus kanker tulang itu sendiri? Apakah juga sama dengan kanker-kanker yang lain seperti kanker anak atau kanker kanker payudara itu kan tinggi ya kalau di Indonesia itu. Nah kalau kanker tulang sendiri itu seperti apa Pak Dokter kasusnya? Kalau untuk kasus di Sragen ya jarang sekali memang kasusnya sangat sedikit dan memang di Indonesia yang saya utarakan tadi memang kasusnya hanya 0,2%, nggak sampai 1% dari seluruh kasus itu sangat minimal memang. Cuman ya minimal pun kalau misalkan mengenai misalkan anak kita ya jadi masalah juga. Iya gitu betul Pak Dokter. Nah ini Pak Dokter ya karena juga waktunya juga semakin ini mendekati mau selesai ya. Nah ini sebagai closing statementnya Pak Dokter di Talkshow siang hari ini dalam rangka menyambut Hari Kanker Tulang itu seperti apa statementnya Pak Dokter? Mungkin untuk closingnya aja ya Pak. Jadi sebagai deteksi dini pada anak-anak kita tentu saja perhatikan selalu keluhan dan juga kita harus selalu perhatikan tulang anak-anak kita ya, misalkan kita perhatikan tulang atas, tulang tangan ataupun tulang kaki. Kita harus perhatikan atas dan bawah, kita bandingkan antara yang kanan dan kiri. Dan tolong semisal memang ada keluhan, jangan langsung dibawa atau diurut dulu lah, supaya itu misalkan nanti itu memang tumor, itu tidak menjadi semakin besar begitu. Jadi untuk mendeteksi dini ya harus waspada secara menyeluruh pada anak-anak kita, begitu. Iya, terima kasih Pak Dokter untuk statementnya ya di akhir acara ini. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar ya, mengenai Hari Kanker Tulang ya, diperingati ini setiap tanggal 11 April ditetapkan sebagai Hari Kanker Tulang, dan seperti kita ketahui bersama bahwa penderita kanker tulang di Indonesia seperti yang diutarakan Pak Dokter tadi hanya 0,02% ya, sangat minim sekali. Tapi ini jika dibandingkan dengan kanker yang lainnya. Tapi kita juga harus tetap menjaga ya tulang-tulang pada anak ataupun juga pada usia lanjut ya, karena memang untuk kanker tulang ini mayoritas terjadi pada usia masih anak-anak, juga masih usia dewasa ya, begitu ya Mitra Buana. Jadi Mitra Buana tetap jaga kesehatan kita, apalagi tulang pada usia dini, dan deteksi dini serta tata laksana dari kanker tulang ini ya harus kita ketahui juga. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, dengan demikian selesai sudah live talkshow kesehatan kali ini dengan tema kanker tulang, deteksi dini dan tata laksana, dengan menghadirkan narasumber Dr. Oki Marga Sentana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyono Sragen. Semoga informasi ataupun bahasan yang kita hadirkan siang hari ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Oki atas kehadirannya. Dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama Talkshow Kesehatan dalam rangka menyambut Hari Kanker Tulang. Dan kali ini mengambil tema kanker tulang, deteksi dini dan tata laksana bersama narasumber kami Dr. Oki Marga Sentana, SPOT, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita lanjut acara-acara dari Buana Asri FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.